Ya, halo semua. Jadi di sini gue akan ngelanjutin cerita gue tentang pengalaman horor gue, gitu. Jadi yang sebelumnya memang gue upload rada gelap ya, karena gue itu ketika kebangun gitu ya, ketika kebangun jam 2 pagi gue langsung bikin first video YouTube gue gitu, dan juga gue rasa kualitasnya kurang bagus. Eh, jadi gue berencana nih untuk ngelanjutin lagi cerita gue. Jadi ini adalah my second YouTube video. Jadi, jadi ya gue harap kualitasnya bisa lebih bagus dari segi gambar, suara dan lain-lain. Ya jadi di video yang sebelumnya gue udah ceritain gimana sih awal mula kejadian peristiwa horor itu. Jadi ada 3 gangguan di video yang pertama, yaitu adalah dompet gue hilang, terus selanjutnya nama gue dipanggil, dan yang terakhir jadi dari pagar depan ada ketukan gitu ya, jadi gembok temen gue gitu, di pagarnya diketok-ketok kayak gitu, tek 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 seperti itu ya. Jadi di sini gue bentar lagi gereja sih, jadi gue sempetin lah ya untuk lanjutin, karena ada beberapa temen gue yang minta gue untuk lanjutin ceritanya gitu ya. Beberapa ya, artinya bukan banyak ya. Jadi gue akan lanjutin ceritanya. Jadi tadi gue kembali ke Jakarta gitu ya, gue kembali ke Jakarta, dan juga gue kuliah seperti biasa karena udah masuk kembali. Nah tapi gangguan itu memang bukan ke guanya ya, bukan ke guanya, karena ketika gue balik ke Jakarta memang gangguan itu tidak terjadi, artinya setannya nggak ngikut lah ke gue gitu ya. Miske itu nggak ikut ke rumah gue gitu ya. Tapi masalahnya adalah temen gue yang diganggu habis-habisan di situ, habis-habisan di situ. Jadi langsung aja gue ceritain to the point. Jadi setelah gue balik ke Jakarta, temen gue mengalami banyak sekali gangguan. Gue ceritain mulai dari yang gangguan kecil ya. Gangguan kecil contohnya, jadi ketika dia kan tadi di video yang pertama gue jelasin kalau temen gue itu suka main Dota gitu ya. Jadi gangguan yang kecil-kecilnya adalah, yang paling gampang adalah, jadi di depan kamarnya, di depan kamar temen gue, jadi kan ada pintu gitu ya, pintu kamar. Nah itu dia cuma tinggal biasa berdua sama pembantunya gitu ya, karena orang tuanya sering dinas keluar kota gitu, jadi seringan ya sama pembantunya, dan juga temennya kadang nginep gitu. Jadi dari depan pintu kamarnya itu biasa ada suara langkah kaki, yang itu tentunya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi ini bolak-balik gitu. Jadi itu dia cukup risih, dan juga dia buka pintu, ketika dibuka itu nggak ada. Dan juga selain itu juga, jadi di sini temen gue depan kamarnya itu ruang tamu gitu ya, ruang tamu langsung yang gede, dan juga di bagian sananya ada dapur. Jadi rumahnya ini 1 lantai aja sih. Jadi setiap malam ketika main Dota lagi nih, ketika main Dota lagi itu ada suara orang makan, kayak misalnya piring centeng 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 centeng, dan itu sering sekali. Dan juga temen gue cerita gitu ke gue, Win, ini kok makin jadi gitu ya, artinya makin parah setelah lu pulang, ada apa ini gitu ya. Ya kayak gitulah, jadi ada suara langkah, ada suara orang makan, ada suara orang masak, jadi panci masak. Jadi pas dicek ke dapurnya ternyata memang nggak ada apa-apa, artinya semuanya tersusun dengan rapih gitu. Jadi aturan sih nggak ada yang harus diberesin lah, nggak ada yang harus diberesin lah. Jadi memang cuman suara aja gangguan. Tapi teman gue kan biasa main Dota sampai pagi, nah itu sih berasa terganggu gitu. Itu kejadian yang kecil-kecilnya. Dan juga satu ketika, jadi abis main Dota, ini beda hari lagi ya. Jadi ketika malam, jadi itu hujan, memang terlalu mendramatisir, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi keadaannya di Surabaya itu lagi hujan, dan juga mati lampu, kebetulan mati lampu. Jadi rumah dia ini itu hook, jadi sebelahnya itu tanah kosong, sebelah sininya tanah kosong gitu. Jadi tanah kosong itu, dari tanah kosong itu ketika hujan dan mati lampu terdengar suara tangisan cewek. Dan juga itu temen gua langsung telepon gua, itu jam 2 pagi gitu ya. Jam 2 pagi waktu itu kebetulan gua lagi main PS, di PS bola ya, biasa di rumah temen gua.
dan dia telepon gitu, woi gila ada orang nangis gitu ya. Ini gangguannya udah mulai parah sih, dan juga ada suara cewek nangis ya, dia itu panik gimana, dan juga dia sampaikan ke orang tuanya, ke papanya gitu, dan papanya adalah orang yang logis, artinya nggak percaya hal-hal seperti itu ya kayak angin lalu aja. Dan juga dia mencoba menjalani hari seperti biasa, main game sampai pagi, dan kejadian seperti itu masih sering terjadi, dan akhirnya dari dia takut dan juga akhirnya terbiasa. Dan juga sampai satu hari, beda hari lagi, jadi dia lagi tidur pakai selimutan tuh, biasa kan selimutan ya kayak gitu, selimutan, jadi kakinya selonjoran seperti ini gitu ya, selimut di atasnya seperti ini. Dan juga dia tiba-tiba kebangun gitu jam 4 pagi, sekitar jam 4 pagi, jadi kakinya itu sudah terangkat. Jadi gimana ya gambarannya, jadi dia kakinya lagi pakai selimut, tiba-tiba kakinya keangkat satu tanpa keinginan dia, dan dia melek, mata dia ngeliat gitu, kemudian ketarik sedikit, dan itu dia puncaknya paniknya minta ampun. Ya kalau mungkin teman-teman pernah nonton film apa tuh yang kamera tuh, lupa, Paranormal Activity, nah itu kayak gitu. Dan juga itu memang benar dialami, dan juga ini sahabat gue ini ya, gue rasa nggak mungkin bohong ya. Dan kejadian itu kembali lagi disampaikan ke orang tuanya, "Pah, ini mah udah parah." Artinya apa? Gangguannya udah fisik loh. Artinya kakinya sudah ditarik seperti itu, dan itu sih parah sih. Kalau gue jadi dia sih, gue udah pindah rumah, gue nggak mau tinggal di situ lagi. Nah itu dia sih ketakutan parah. Dan juga ada satu hari lagi, jadi ada suara orang makan, ada suara orang bolak-balik, dan juga itu membuat dia risih itu ketika lagi main Dota. Akhirnya dia nggak takut, dan dia berkata-kata kasar sambil buka pintu. Dan juga dia melihat ke depan kamar, melihat ke arah dapurnya. Di situ kan ada meja makannya, ada kursinya, dan di situ duduk nenek-nenek. Tapi sekejap mata gitu, langsung hilang. Dan itu gangguan paling parah, dia ngelihat wujudnya itu ternyata nenek-nenek. Tapi dikedip langsung hilang ya, kayak gitu. Dan itu sih ya kali ini walaupun udah siang gue tetap merinding lagi, karena ya memang begitu adanya ceritanya. Dan juga setelah itu gangguan parahnya kurang lebih sih kayak gitu. Jadi selama 6 bulanan sampai gue datang kembali ke sana, gue liburan kembali ke Surabaya, hal-hal seperti itulah yang terjadi. Dan ya akhirnya dia biasa. Dan gue sih takut juga, percaya nggak percaya gitu hal tersebut. Karena 6 bulan kemudian gue berencana untuk liburan kembali ke sana, karena gue ada kebetulan ada urusan di Surabaya gitu. Jadi sekalian main dan juga liburan seperti itu. Dan juga satu lagi nih cerita yang cukup menarik juga. Jadi ini ketika orang mamahnya lagi di rumah. Jadi ini waktunya itu jam 6 sore. Jam 6 sore itu jadi di kamar mandinya ada suara orang mandi. Biur gitu. Dan juga kemudian anaknya pulang nih, kita sebut aja si Abi gitu ya, namanya kita sebut aja Abi. Jadi si Abi ini baru pulang nih naik motor, habis beli martabak. Terus nyokapnya lagi di ruang tamu, lagi duduk mainan handphone. Kemudian si Abi ini masuk ke rumah. Loh Bi, itu siapa yang mandi? Jadi kayak ada orang mandi gitu, padahal pas dicek kosong dan juga kering gitu. Wah, jadi itu bener-bener aneh sih. Dan gua itu sempet ya nggak percaya sih, ya percaya nggak percaya lah gitu ya. Dan sampai akhirnya gua kembali lagi, dan nanti gua akan ceritain lagi ya. Ya mungkin untuk cerita yang kedua ini jadi sampai di situ dulu ya. Mungkin itu aja kali ya, gue hanya mau share aja pengalaman teman gue. Nanti mungkin di video selanjutnya gue akan share pengalaman gue. Oke deh, thank you semuanya.